tapi sebenarnya dia bodoh, juhal, jahil. Jahil ini dua pengertiannya. Yang pertama, dia ngerti hukum, lulusan sarjana hukum, ngerti hukum, tapi dia perjuang kembalikan hukum itu di pengadilan. Dia tidak menghukum dengan adil. Atau yang kedua, memang bodoh, lulusan sarjana hukum padahal nggak ngerti hukum, kuliahnya juga asal-asalan, diangkat jadi hakim. Akhirnya mereka yang seperti itu menghukum manusia dengan kebodohannya. Ini juga bahaya. Inilah yang terjadi, ya, kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Hak-haknya banyak yang terjadi. Siapa yang kuat, yang kaya, dialah yang punya potensi untuk menang di pengadilan. Ya, maka banyak ya. Kita lihat masalah-masalah pertanahan misalnya. Ya, tiba-tiba ada orang yang menguasai tanah, punya sertifikat, padahal dia bukan tanahnya. Lalu dijual ke orang, sehingga ketika pemilik aslinya ini tahu, kaget loh, kok ini kan tanah saya. Karena yang punya tanah itu rakyat biasa, nggak ngerti hukum, nggak punya uang, dia nggak punya surat-suratnya. Ini banyak terjadi. Dan ini kemudian menjadi tema kezaliman sepanjang masa jamaah rahimakumullah. Makanya Al-Quran menyebutnya di dalam surah Al-Baqarah 187, wala taqulu amwalinas bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang batil. Atau wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun. Itu dengan cara, ya, kamu merampas hak orang lain dengan mengajukan ke pengadilan tentang satu aset milik orang lain yang kamu ambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara dosa tadi, bil ismi. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Jadi orang yang merampas hak orang lain, tanah orang lain, tahu nggak bahwa itu sebenarnya dosa, sebenarnya itu nggak boleh, sebenarnya itu kejahatan. Tahu nggak? Tahu. Dan itu terjadi. Dulu terjadi, sekarang juga terjadi. Kalau hakimnya, dan kemudian yang ketiga, wa ja'alal mala fi bukharihi. Allah akan serahkan kekayaan masyarakat dan bangsa tersebut kepada orang kaya, pengusaha, oligarki yang bakhil, yang kikir, yang pelit, yang medit, yang hanya memperhatikan, ya, kerajaan bisnisnya. Kalaupun dia berbagi hanya supaya orang tidak menganggapnya enggak peduli sama orang lain. Pengusaha yang rakus, yang hanya berpikir untuk menambah aset dan kekayaannya, maka muncullah para pengusaha-pengusaha yang menguasai aset-aset rakyat sedemikian banyak, ya, yang kadang-kadang di luar logika. Coba di luar nalar, kalau seorang pengusaha bisa punya tanah sampai lebih dari 5 juta hektar, masuk akal nggak? Gimana tuh belinya? Dari mana duitnya? Nah, ketika pemimpinan ini menguasai sebuah masyarakat dan bangsa, berkolaborasi menguasai masyarakat dan bangsanya, kepemimpinan publik, kepemimpinan hukum, kepemimpinan ekonomi, maka masyarakat pasti akan buruk kondisinya.
Nah, jadi jamaah rahimakumullah, disinilah pentingnya urgensi kita ya untuk jangan sampai salah memilih pemimpin. Dulu di dalam konteks kekhalifahan Islam, pemimpin itu dipilih oleh ahli ya kalau kita sekarang ini dalam sebuah kalau dalam sebuah organisasi itu majelis syuro lah, ahlul ahli wal ahdi. Jadi orang-orang yang qualified ditunjuk ya, biasanya para ulama sekian orang ya untuk memilih pemimpin. Jadi tidak diserahkan one man one vote kayak sekarang. Jadi mereka yang memilih benar-benar orang-orang yang ngerti ya, yang benar-benar tahu gitu, dan memilih dengan ilmunya. Nah, kalau sekarang one man one vote. Suara mohon maaf nih, suara profesor itu sama dengan nilainya suara orang yang baru lulus SMA. Iya kan? Betul kan? Betul kan? Ini sebenarnya nggak adil juga sebenarnya. Tapi ya inilah ini sudah disepakati bahwa negara ini menganut demokrasi yang diambil dalam proses regulasi kepemimpinannya. Ya kita harus ya menerima kondisi ini ya. Nah, inilah yang menjadi penting. Suara itu menjadi penting buat kita, karena langsung pemimpin itu dipilih oleh rakyat dengan cara seperti itu ya, yang kita kenal dengan pemimpin. Nah, jamaah rahimakumullah, karenanya Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kita untuk hati-hati terhadap pemimpin-pemimpin yang bisa ya membuat masyarakat dan bangsanya ya menjadi buruk ya. Nah, ini ada hadis-hadis lain terkait dengan itu. Nanti baru kita tutup dengan kriteria pemimpin yang ideal yang seperti disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu yang mulas asih ya, hakimnya ini ya adil, pengusahanya dermawan dan seterusnya ya. Nah, ini ada hadis lain yang mungkin bisa menjadi pegangan kita ya. Hadisnya diberikan oleh Imam Tabrani ya. Syatakunu alaikum umara'un min ba'di ya'iduna bil hikmati ala manabir. Akan datang setelahku ini siapa? Setelah Nabi Muhammad SAW ya, setelah beliau wafat maksudnya ya. Alaikum kepada kalian sekalian, kepada kamu sekalian, umara'un, pemimpin ya. Pemimpin mimba di setelahku ya. Ya'iduna bil hikmati ala manabir. Mereka begitu mempesona di atas mimbarnya. Kalau ngomong wah luar biasa di atas mimbar mereka. Kayaknya sangat excellent ya, janjinya luar biasa ya, retorikanya juga sangat mempesona ya. Tapi kata Rasulullah ya, fa idza anzalu uhtulisat minhum, apabila dia sudah turun dari mimbarnya, dia melakukan tipu daya dan kecurangan, tipu daya dan pencurian. Jadi uhtulisat itu bisa juga diartikan dengan pencurian. Kalau sekarang bahasanya korupsi. Wah, ketika debat apa ya? Debat apa aja ya? Presiden atau gubernur apa? Oh, anti korupsi, berantas korupsi.
Giliran sudah jadi termasuk ya, walaupun mungkin bukan dia langsung yang korupsi, yang disuruh, yang korupsi bukan dia, yang disuruh adalah mana yang kita ada. Jadi persis banget ya hadis Nabi ya. Nah ini yang dari ini Pak. Wa qulubuhum antaru minal jiffi. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai. Jadi jangan, ini kadang-kadang kita sekarang susah ya menebak orang itu baik atau jelek ya, memastikan. Karena kadang-kadang waduh ya ngomongannya bagus, sikapnya juga kayaknya ini banget gitu ya. Nah, baru ketahuan ketika setelah memimpin ya. Nah, kemudian satu hadis lagi saya bacakan ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadisnya ya. Ini juga jangan dipilih pemimpin yang semacam ini. Man wuliya min amrin nas syai'an. Ya. Siapa saja yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin bagi manusia ya, untuk mengurus segala urusan manusia ya. Fahtajaba an uli dhaffi wal hajah. Kemudian dia mengabaikan, tidak memperdulikan nasib orang-orang yang miskin, yang du'afa, dan yang memerlukan pertolongannya, bantuannya. Kan pemimpin itu diantaranya memang tugasnya membantu masyarakatnya yang lemah, ya kan? Itu salah satu kewajiban pemimpin. Lalu dia tidak peduli dengan itu, dia mengabaikan hal itu. Ya, maka Allah mengancam mereka, ihtijaballahu anhu yaumal qiyamah. Maka Allah juga tidak akan memperdulikan mereka di akhirat nanti. Ya, mau masuk neraka kayak gimana kayak, Allah nggak akan peduli. Allah akan biarkan. Allah nggak akan ngurus ya pemimpin yang semacam itu. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang harus kita jadikan pertimbangan kita ketika memilih pemimpin kita, apapun itu ya, mau pemimpin eksekutif seperti presiden, gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya, maupun legislatif, anggota DPR, mulai dari DPR pusat sampai DPR tingkat daerah ya, di wali kota ataupun kabupaten ya. Kalau presiden enak cuma 3 calonnya. Kalau anggota dewan ribuan kan gitu. Makanya ada yang ngasih tahu ya, kalau kita bingung nggak kenal orangnya, udah patokannya partainya aja deh ya. Jadi kalau partainya baik, insya Allah calon-calonnya juga baik ya. Nah, mana partai yang baik itu? Ya, kita kadang-kadang berbeda satu sama lain ya. Ya kan? Ya nggak apa-apa, yang penting yang berantem ya. Baik. Jadi itu teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah ya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan masalah ini. Inilah urgensinya kita ya memilih pemimpin dalam Islam, menentukan kepemimpinan dalam Islam. Nah, apa kriteria dari pemimpin yang baik? Yang tadi halim ya, pemimpinnya, hakimnya adil, kemudian pengusahanya dermawan. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nah, bagaimana menghadirkan ya pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Tentu memang prosesnya panjang, harus melalui tarbiyah, pembinaan, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mulai dari periode Mekah sampai kepada periode Madinah. Kalau di periode Mekah beliau melakukannya
dari rumah ke rumah pembinaannya itu, ya. Tapi ketika hijrah ke Madinah, beliau memusatkan pembinaannya di masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ya, beliau selesai subuh itu biasanya memberikan kayak seperti ini, ya, memberikan ujangan, memberikan tausiah, memberikan keilmuan kepada para sahabatnya, ya. Makanya, ya, nggak ada yang nggak ke masjid. Sahabat itu walaupun rumahnya jauh berkilo-kilo, mereka datang ke masjid. Ya. Ada yang 3 kilo, bahkan lebih. Ya. Jadi ada salah seorang sahabat wafat waktu itu rumahnya memang jauh 3 kiloan lebih. Ya. Sebelum wafat dia bergumam. Tapi salah satunya itu ada 3 hal yang dia ucapkan dan didengar oleh istrinya. Salah satunya, oh seandainya lebih jauh. Oh seandainya lebih jauh. Ketika Rasulullah takziah ditanyakanlah hal ini. Ya Rasulullah, sebelum suamiku wafat, dia mengatakan sesuatu. Ada 3 hal, salah satunya itu. Apa maksudnya ya Rasulullah? Suamimu menyesal. Kok rumahnya nggak lebih jauh lagi dari masjid? Jadi ketika dia tahu pahala dari setiap langkahnya menuju masjid dan pulang dari masjid sholat berjamaah diperlihatkan oleh Allah sebelum kematiannya, nyesal dia Pak. Nyesal jamaah. Aduh, kenapa nggak lebih jauh lagi rumahnya ya? Pasti pahalanya akan lebih besar. Kalau sekarang kita nyari rumah yang dekat masjid atau jauh dari masjid? Tapi nggak apa-apa, daripada jauh dari masjid ke masjid, mendingan dekat ke masjid supaya setiap hari bisa ke masjid. Masya Allah. Ya, jadi mereka Rasulullah melakukan pembinaan terhadap rakyatnya, ya, terhadap umat itu di masjid. Dan pembinaan yang dilakukan itu bukan hanya masalah ubudiyah, tapi juga transaksi jual beli, ya, masalah perdagangan, masalah perniagaan, masalah rumah tangga, masalah bertetangga, termasuk masalah kepemimpinan, perpolitikan. Jadi nggak benar kalau ada orang yang melarang-larang membicarakan politik di masjid. Kalau Rasulullah melakukannya kok. Bahkan Rasulullah mengangkat ya utusan-utusannya di masjid. Rasulullah menerima kunjungan dari negara lain di masjid. Rasulullah mengajar para sahabatnya strategi perang di masjid. Bahkan mengajar gulat di masjid. Halo? Maka masjid, para ulama menyatakan harus menjadi markazud dakwah wal hayah. Masjid itu harus menjadi markas pusat, ya, bagi dakwah, bagi pembinaan dan kehidupan kaum muslimin. Wah, kalau masjid fungsinya sudah seperti itu, seperti zaman Rasulullah dulu, insya Allah masjid menjadi kekuatan. Nah, inilah rahasianya kenapa di dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah sedang gunah gelanda, bersedih, ya, gunah gulana maksudnya, ya, bersedih hati, ya, karena 2 orang yang mendukung dakwahnya wafat, istrinya dan pamannya. Allah mengembirakannya, mengobati kesedihannya, resahnya karena 2 orang yang menjadi penopang dakwahnya wafat. Lalu dia bertanya di dalam hatinya, siapa lagi yang mau dukung dakwah saya? Ya akan mendukung dakwah saya, karena selama ini 2 orang inilah yang banyak backup dakwah Rasulullah. Allah ingin menunjukkan ada aku
ya, kamu jangan khawatir. Maka kemudian Allah Isra dan Mi'rajkan beliau, perjalankan dari Makkah ke Palestina. Dari mana ke mana? Dari masjid ke masjid. Dari masjid yang ada di Makkah ke masjid yang ada di Palestina. Itu Masjidil Aqsa. Minal masjid ila masjid. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa masjid harus menjadi tolok ukur bagi pembinaan dan kemajuan umat. Nah, ini nanti perlu sesi tersendiri bagaimana membuat masjid seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, jadi seperti itu, ya. Nah, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang ketika dia menjadi khalifah yang kayak Umar tadi, ketika menjadi hakim, ya, menjadi hakim seperti sahabat-sahabat yang memutuskan perkaranya dengan adil, ya. Dan ketika menjadi pengusaha kaya yang dermawan, ya. Dari 8 sahabat yang secara khusus disebut oleh Rasulullah, 10 sahabat yang disebut secara khusus oleh Rasulullah dijamin masuk surga, 8 adalah para pengusaha kaya. Hanya 2 orang yang tergolong biasa, bahkan mungkin ekonominya di bawah, yaitu Bilal bin Rabah dan Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya, tapi kekayaan mereka habiskan untuk dakwah, untuk mensupport Islam, membantu kaum muslimin yang membutuhkan. Nah, inilah yang harus kita lakukan di masjid saat ini. Ayo, ya, jadikan masjid ini sebagai pusat pembinaan. Ini secara umum masjid-masjid kita, jamaah rahimakumullah, itu sepi dari anak-anak muda. Ini tantangan, ya. Jadi harus ada kajian-kajian keislaman yang relevan buat anak-anak muda kita ke depan untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti tadi, ya. Nah, kemudian juga rumah dan juga sekolah ini juga harus dioptimalkan untuk, ya, pendidikan bagi anak-anak kita agar kelak mereka ketika menjadi pemimpin yang kita harapkan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi tadi, ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Apa yang kita lakukan kepada mereka? Al-Quran. Cuma itu. Perkuat mereka dengan Al-Quran, ya. Rasulullah menyatakan di antara umat yang dimuliakan, ya, umat yang dimuliakan oleh Allah adalah hamalatul Quran, ya, orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran hidup dan kehidupan kesehariannya. Memakai kata hamalah di sini dari hamilah yahmilu, hamil itu mengandung. Kalau bapak jamaah rahimakumullah melihat ibu atau wanita sedang mengandung, pernah nggak dia meninggalkan bayinya, memisahkan diri dari bayinya? Ya, nggak pernah ada, kan? Jadi dibawa kemana aja tuh bayinya, ya, di rumah, ke pasar, ke kantor, kan gitu, ya. Selalu bersama dengan bayinya. Jadi Rasulullah menggunakan kata hamalatul Quran. Maksudnya adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, nggak pernah berpisah dengan Quran, ya. Nah, kalau sudah seperti ini generasi kita, maka janji Allah dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, ya, kemuliaan, ya, suatu masyarakat, suatu kaum, satu bangsa itu dengan Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunianya dia akan diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memimpin dunia,
Di akhirat nanti Allah akan berikan surga yang terbaik. Kenapa? Karena orang-orang yang bersama dengan Quran, mereka lah sejatinya orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh. Yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-55, seperti yang saya bacakan di awal, yang akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini